Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi semua. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi tema kita pada pagi hari ini adalah komitmen pernikahan seorang murid. Dan sebelum saya melanjutkan khotbah ini, saya ingin bertanya lebih dulu. Kira-kira ada berapa banyak di sini yang sudah menikah? Boleh angkat tangan? Bukan untuk mempermalukan, bukan ya. Jadi ini untuk saya cuma pengen tahu. Berapa banyak sudah menikah? Oh, banyak sekali. Dan berapa banyak yang masih akan mau menikah? Begitu. Ada berapa banyak? Gak ada. Ini semua sudah menikah semua ini. Gak ada yang single di sini. Termasuk yang main musik. Semua udah menikah begitu ya. Oh, masih ada satu, dua di situ. Ya, nah saya berharap meskipun ini adalah khotbah tentang pernikahan, tetapi saya berharap bahwa orang-orang yang belum menikah itu bisa kemudian melihat keindahan daripada pernikahan Kristen itu. Melihat bagaimana bahwa pernikahan yang dirancang oleh Allah itu sungguh indah, sehingga kemudian muncul kerinduan dan keinginan untuk kemudian masuk ke dalam pernikahan. Dan kalau sampai nanti semester depan, tahun depan, kemudian katekisasi pranikah itu tambah lebih banyak yang ikut, berarti khotbahnya berhasil begitu ya. Begitu kira-kira. Nah saudara, kita akan membuka satu bagian Alkitab yang mendasari khotbah pada pagi hari ini. Dari Markus pasal 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya ambil dari TB2 dan saya akan membacakan untuk kita semua Markus pasal 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan dan orang banyak datang lagi berkerumun di sekeliling dia dan seperti biasa ia mengajar mereka lagi. Lalu datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimulah Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Padahal sejak awal ciptaan Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya lagi kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Saudara, di Amerika ada sebuah tayangan film seri yang berjudul The Modern Family. Nah, di dalam film seri ini adalah sebuah film seri yang sangat laris pada waktu itu. Ini diproduksi tahun 2009 sampai tahun 2020. Jadi cukup panjang film seri ini dan penontonnya itu banyak sekali. Dan bukan hanya penontonnya banyak, tetapi film seri ini juga adalah film seri yang dapat penghargaan yang cukup banyak. Nah, di dalam film seri ini pada waktu mereka mengatakan ini adalah modern family, apa yang mereka maksudkan di dalam film seri ini? Di dalam film seri ini yang dimaksud dengan modern family itu adalah ya keluarga yang terdiri dari suami, istri, kemudian ada anak-anaknya. Itu adalah model keluarga yang lama, klasik, konservatif. Dan itu digambarkan adalah sebagai keluarga yang juga ada pada zaman modern ini. Nah tetapi bukan hanya itu gambaran daripada modern family ini. Ada juga keluarga yang suaminya itu sudah parubaya, tapi istrinya masih muda banget. Karena dia udah cerai dari istrinya dan kemudian menikah lagi dengan istri yang lebih muda, seumuran dengan anaknya. Nah itu modern family, gitu ya.
Suami istri tapi yang bedanya jauh, yang istrinya itu sama dengan umur anak-anaknya gitu. Dan kemudian ini melahirkan anak lagi, punya anak. Jadi ini anak mestinya cucunya begitu kan ya. Tapi jadi anak gitu ya, umurnya mestinya udah jadi cucu. Tapi dalam pangkat, dalam kemudian struktur keluarga ini masih jadi anak. Nah, gambaran yang lain yang diberikan itu adalah gambaran keluarga yang terdiri dari cowok sama cowok. Jadi gambaran tentang keluarga yang terdiri dari papanya cowok, mamanya juga cowok gitu. Jadi entah dipanggil ini papa-papa atau mama-mama, nggak jelas begitu kan ya. Tapi yang jelas adalah bahwa ini keluarga yang isinya adalah cowok sama cowok dan kemudian anak angkat, satu anak angkat perempuan umur 9 tahun. Saudara, di dalam film seri ini gambaran daripada modern family, gambaran daripada keluarga yang modern. Termasuk keluarga yang modern itu adalah pernikahan sesama jenis di situ. Dan kita tahu memang di Amerika Serikat pernikahan sesama jenis itu dilegalkan oleh pemerintah, oleh negara pada tahun 2015. Jadi laki sama laki nikah di gereja, nikah di catatan sipil itu boleh. Perempuan sama perempuan nikah di gereja di catatan sipil itu boleh. Khususnya gereja-gereja yang liberal, gereja-gereja yang progresif. Itu sudah mengakui sampai kepada pernikahan sesama jenis ini. Nah, kira-kira di Asia kan lebih konservatif, betul nggak? Di Asia itu lebih jaga norma-norma ketimuran begitu kan ya. Nah, kira-kira ada nggak di Asia negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis? Ada? Di mana itu? Yang pertama kali melegalkan di Asia itu ternyata Taiwan. Taiwan itu 2019 melegalkan pernikahan sesama jenis. Dan kemudian setelah Taiwan itu diikuti oleh Nepal. Kira-kira tahun 2023. Dan yang terakhir, yang paling dekat dengan Indonesia, negara mana? Ada yang tahu negara mana? Thailand, betul sekali. Jadi nanti kalau liburan ke Thailand gitu kan ya, ke Bangkok atau ke kemana begitu di Thailand. Jadi bukan cuma mesti perhatiin ini cowok atau cewek beneran begitu kan ya. Karena di sana cowoknya cantik banget begitu. Sudah menjadi cewek yang kemudian cantik banget begitu. Padahal cowok begitu kan ya. Jadi di Thailand itu bukan hanya itu, tetapi juga ada kemudian pernikahan sesama jenis yang dilegalkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi di dalam pernikahan kita menemukan bahwa model-model pernikahan itu bukan cuma model pernikahan ini. Slide berikutnya, kita lihat ada model-model pernikahan yang lain juga. Di Indonesia misalnya yang populer adalah model pernikahan monogami dan pernikahan apa? Poligami. Satu suami, berapa istri? 4 begitu kan ya. Wah, satu suami 4 istri. Poligami. Misalnya ada seorang pemilik restoran yang terkenal, saya kayaknya nggak usah sebutkan aja begitu ya, tapi yang jelas adalah dari daerah Jawa Tengah begitu kan ya. Ada pemilik restoran yang terkenal, yang restorannya disebut dengan ayam bakar. Ayam bakar Wong Malang kayaknya begitu ya. Ayam bakar. Yang kemudian disebut dengan bapak poligami. Dan istrinya juga 4. Itu di Indonesia. Nah, tapi negara yang lain gak mau kalah. Negara-negara yang dekat dengan daerah Tibet sana. Daerah-daerah yang dekat dengan dataran tinggi Tibet, dekat Himalaya itu. Di sana ada Nepal, Bhutan, Tibet, India juga di situ. Ada masyarakat yang kemudian merasa bahwa satu istri itu gak cukup satu suami. Satu istri gak cukup. Bayangkan ibu-ibu yang di sini satu istri gak cukup satu suami. Bayangkan ya, ngurus satu suami aja udah
repotnya bukan main ini, plus tambah lagi suami gitu ya. Jadi di beberapa tempat di sana itu ada satu istri kemudian beberapa suami. Yang disebut dengan pernikahan model poliandri. Satu istri banyak suami. Kan emansipasi dong, betul nggak? Masa cuma suami boleh satu suami, istri 4. Sekarang boleh dong satu istri 2 suami begitu kan ya. Atau 3 suami, boleh nggak? Emansipasi begitu kan. Nah tetapi bukan cuma poligami, poliandri. Kita juga menemukan ya pernikahan sesama jenis. Tapi ada juga yang kemudian mengatakan, buat apa pernikahan-pernikahan begitu kan ya. Ngapain nikah-nikah begitu, yang penting cinta. Sepanjang ada cinta, gak usah ada ikatan pernikahan. Gak usah nikah-nikah, yang penting ada perasaan cinta. Dan di Indonesia itu dikenal dengan sebutan kumpul kebo begitu kan ya. Kumpul kebo begitu. Jadi gak usah nikah-nikah, kumpul sama-sama dan berperilaku sebagai suami istri, tapi gak usah dalam ikatan pernikahan. Nah ini dilakukan oleh yang namanya misalnya yang kita kenal dengan Cristiano Ronaldo. Bukan Christian Sulistyo gitu ya. Oh Christian Sulistyo, Buester Gunawan nanti komplain begitu ya. Komplain langsung ke saat. Saudara, gak ada perlunya ikatan pernikahan. Yang penting sepanjang kita mencintai, kita hidup sebagai suami istri. Nah dari sekian banyak model-model pernikahan, kalau Bapak Ibu bisa pilih, kira-kira pilih yang mana begitu? Kira-kira mau pilih yang mana? Dari model-model pernikahan yang banyak seperti ini. Kita kalau mau pilih bisa pilih, kira-kira seperti apa? Kalau bapak-bapak kayaknya mungkin yang paling mana nih? Paling sana begitu kali ya. Kalau ibu-ibu pilihnya yang mana? Gak ada ya. Kalau poliandri repot begitu ya, ribet begitu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi yang menjadi pertanyaan buat kita adalah model pernikahan yang mana yang benar? Bukan model pernikahan seperti apa yang kita mau pilih. Bukan model pernikahan seperti apa yang kita mau rancang. Tapi menjadi pertanyaan adalah model pernikahan seperti apa yang digambarkan oleh Alkitab. Seperti apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa yang disampaikan oleh Allah itu sendiri. Yang dirancang oleh Allah itu sendiri untuk kita. Itu yang menjadi pertanyaan penting buat kita. Bukan pernikahan seperti apa yang saya mau, yang saya pikirkan, yang saya rancang. Tetapi pernikahan seperti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan rancang, yang Tuhan buat untuk kita manusia. Itu yang menjadi pertanyaan buat kita, betul nggak? Seperti apa Alkitab itu, khususnya Tuhan kita Yesus Kristus menggambarkan pernikahan itu. Saudara, kita dalam hal ini perlu kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Dan pada waktu kita membaca perikop yang kita baca di bagian ini, kita menemukan ada pengajaran daripada Tuhan Yesus di sana. Dalam Markus pasal 10 ayat 1 sampai 12 itu. Nah, kita akan khusus perhatikan nanti ayat 6 sampai 9. Kita akan khusus di sana. Tapi perikop ini muncul sebenarnya dari pertanyaan orang-orang Farisi. Nah di dalam Alkitab orang-orang Farisi itu digambarkan sebagai orang-orang yang ahli dengan kitab suci, khususnya kitab suci PL. Mereka ini adalah orang-orang yang tahu tentang Alkitab, tahu banyak tentang Alkitab. Nah tetapi pada waktu mereka menjumpai Tuhan Yesus, mereka mengajukan pertanyaan. Dan ini bukan pertanyaan mahasiswa atau jemaat biasa. Tapi ini pertanyaan ahli Alkitab. Yang tujuannya kalau kita baca itu adalah untuk apa? Menjebak Tuhan Yesus. Betul nggak? Untuk kemudian mencobai Tuhan Yesus sehingga kemudian Tuhan Yesus memberikan jawaban yang salah. Dan setelah memberikan jawaban yang salah, maka orang-orang Farisik ini kemudian bisa menunjuk dan memperlihatkan bahwa apa yang diajarkan Tuhan Yesus ini keliru. Apa yang disampaikan itu
salah, tidak tepat. Dan itu tujuan mereka, mengajukan pertanyaan untuk menjebak sehingga ditemukan kesalahan. Nah, pada waktu menjawab pertanyaan seperti ini, maka kemudian Tuhan Yesus itu bertanya balik. Di dalam ayat 3 di sana dikatakan, apa yang Musa perintahkan? Apa yang kemudian Musa izinkan di sana? Dan saudara, di dalam bagian ini kita juga menemukan bahwa orang-orang Farisi itu menjawab dan mereka tahu itu. Mereka tahu itu dari Alkitab PL bahwa Musa itu mengizinkan bahwa seorang laki-laki itu menceraikan seorang istri dan kemudian memberikan surat cerai kepada istri itu. Jadi Musa mengizinkan itu. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus menemukan jawaban daripada orang-orang Farisi ini, Tuhan Yesus kemudian memberikan pengajarannya. Dia mengatakan demikian. Bahwa karena kekerasan hatimu, maka kemudian Musa memberikan aturan itu. Memberikan perintah itu. Saudara, di sini artinya dengan kata lain bahwa Tuhan Yesus melihat bahwa perceraian yang diizinkan oleh Musa itu adalah sebuah kompromi, sebuah penyimpangan. Itu bukan sebuah intensi Allah yang mula-mula. Ini adalah sebuah kompromi karena apa? Keberdosaan manusia, karena kejahatan manusia yang melawan Allah dan firman-Nya. Maka kemudian supaya kemudian lembaga pernikahan itu tidak kemudian begitu hancur, parah, menderita setengah mati. Maka kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa Musa memberikan pengaturan supaya itu kemudian perceraiannya berlangsung dengan baik. Dan kemudian ada aturannya, tidak dengan semena-mena, tidak dengan gampang, tapi ada aturannya. Itu untuk meregulasi situasi yang sudah nggak benar, yang sudah nggak tepat, yang ada karena keberdosaan manusia. Karena manusia itu melawan Allah dan firman-Nya. Karena itulah kemudian Musa membuat kompromi seperti itu. Saudara, tetapi Tuhan Yesus kemudian memberikan jawaban. Di dalam ayat 6 sampai ayat 9, Tuhan Yesus memberikan jawaban dan merujuk kembali kepada intensi Allah yang mula-mula. Kepada rencana Allah yang mula-mula pada waktu Allah itu menciptakan manusia. Pada waktu Allah kemudian merancang pernikahan itu untuk manusia, intensi Allah yang mula-mula itu seperti apa. Dan Tuhan Yesus merujuk ke sana, kepada creation order, kepada tatanan ciptaan yang sudah Tuhan buat. Dan tatanan ciptaan yang Tuhan buat itu otoritatif, berotoritas atas kehidupan kita sekarang ini. Dia berotoritas atas kehidupan kita sekarang ini. Dan Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus pun merujuk kepada intensi Allah yang mula-mula itu. Intensi di mana Allah itu menciptakan pernikahan itu. Seperti apa sih rancangan Allah terhadap pernikahan itu mula-mulanya. Dan itu yang kita mau lihat, yang kita mau pelajari pada pagi hari ini. Dan kita lihat paling enggak ada 2 poin saudara sekalian yang kita lihat di dalam bagian ini. Saudara, yang pertama, saudara sekalian, slide berikutnya, dasar pernikahan Kristen, saudara. Kita lihat dasar pernikahan Kristen. Dasar pernikahan Kristen itu adalah adanya laki-laki dan perempuan yang Allah ciptakan setara, sejajar, setara, sebagai gambaran rupa Allah. Dan itu kita lihat di dalam ayat 6. Ayat 6 itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Di sana dikatakan padahal sejak awal ciptaan Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Tuhan Yesus di sini mengutip dan merujuk kepada Kejadian pasal 1 ayat 27. Ini bicara tentang kisah tentang penciptaan manusia dan kemudian lembaga pernikahan yang Allah dirikan. Allah menciptakan pertama laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Dan diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah yang setara, sejajar. Mereka itu setara, tidak ada satu yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Tidak ada satu yang lebih bernilai dibandingkan dengan yang lain. Tidak ada satu yang kemudian lebih kemudian mulia dibandingkan dengan yang lain.
Di sini tidak ada dikatakan bahwa laki-laki itu lebih mulia dari perempuan sehingga kemudian harus ada 2 perempuan, 3 perempuan yang sejajar dengan laki-laki. Tidak, kita lihat di sini semua laki-laki dan perempuan itu sejajar sebagai gambaran rupa Allah. Tapi yang berikutnya kita lihat juga bahwa Allah menciptakan mereka sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memiliki fungsi yang berbeda di situ. Laki-laki perempuan yang memiliki peran yang Allah berikan dan ciptakan secara berbeda. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, pada waktu Allah melihat Adam sendirian, dia lihat bahwa Adam ini tidak baik seorang diri. Dan dia ciptakan seorang penolong yang lain. Kejadian pasal 2 ayat 18, penolong yang lain. Banyak orang bilang penolong itu artinya sama dengan pembantu. Salah saudara. Kalau saudara punya konsep seperti itu salah. Atau asisten. Asistennya suami. Salah saudara. Itu penolong di situ itu bukan asisten. Itu penolong dalam pengertian bersama-sama untuk memenuhi perintah Allah. Perintah Allah yang mana? Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28. Itu berbicara tentang mandat budaya yang Allah berikan kepada manusia. Beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, berkuasalah atasnya, taklukkanlah itu. Itu perintah Tuhan yang tidak bisa dikerjakan oleh Adam seorang diri. Atau Adam dengan Adam yang lain, gak bisa. Perlu Adam dan Hawa di situ untuk menjalankan perintah itu. Tuhan juga memberikan perintah supaya kemudian Adam mengelola Taman Eden yang ada. Dan Adam gak bisa kerjain sendiri. Dia perlu orang yang bersama-sama dengan dia. Partner bersama-sama dengan dia untuk menolong dia. Tapi di sini partner ini adalah yang sepadan. Nah, di dalam bahasa asli, saya tidak akan menyebutkan begitu ya. Karena memang gak ada ujian untuk bahasa aslinya. Itu dalam pengertian dia adalah sepadan itu dalam pengertian sejajar, setara, tapi yang kemudian opposite, berlawanan. Jadi seorang penulis Kristen bernama Victor Hamilton mengatakan bahwa ini model seperti setara tapi kemudian dalam kutub yang berbeda. Satu kutub utara, satu kutub selatan. Jadi sejajar sama tapi kemudian dalam opposite, berlawanan. Nah, opposite yang berlawanan tapi melengkapi satu sama lain untuk bisa menjalankan perintah Tuhan. Nah, di dalam tradisi Chinese ada yang namanya konsep yin dan yang begitu kan ya, yin yang. Jadi kalau kita lihat ada yin dan yang, ada putih, hitam begitu ya, berlawanan satu sama lain. Dan itu juga yang digambarkan oleh filosofi atau pemikiran orang-orang Chinese. Gambaran tentang yin dan yang, perempuan dan laki itu digambarkan seperti itu. Dan yin dan yang itu bertolak belakang begitu ya, tapi kemudian komplementer, melengkapi satu sama lain untuk memenuhi tugasnya yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Saudara, jadi dengan kata lain di sini perempuan itu diberikan untuk kemudian melengkapi Adam, tapi yang kemudian berbeda untuk bisa mengerjakan perintah Tuhan. Dalam hal ini adalah mandat budaya yang Allah berikan kepada manusia. Saudara, tetapi di dalam zaman modern ini kita lihat bahwa zaman ini adalah zaman yang kemudian dikuasai oleh dosa. Manusia itu memberontak kepada Allah dan kemudian mencoba memikirkan pernikahan menurut pikiran manusia yang berdosa itu. Di dalam zaman modern ini saudara sekalian yang kita lihat ini adalah bukan tentang kemajuan zaman. Tapi adalah penyimpangan daripada kebenaran firman Tuhan. Slide berikutnya. Kita lihat bahwa manusia yang berdosa itulah yang kemudian merancang pernikahan-pernikahan itu. Manusia yang berdosa itulah yang kemudian membuat pernikahan-pernikahan itu. Itu bukan rancangan Allah yang mula-mula. Kita lihat bahwa pernikahan poligami dan poliandri itu menolak kesetaraan antara pria dan wanita. Dan itu menolak rancangan Allah yang awal. Dan pernikahan sesama jenis itu menolak bahwa perempuan dan
laki-laki itu adalah berbeda tapi yang saling melengkapi. Itu yang dikerjakan oleh pernikahan sesama jenis. Saudara, sebagai umat yang percaya, saya berharap bahwa kita bisa melihat rancangan Allah tentang pernikahan yang begitu indah, luar biasa ini. Kita menolak rancangan-rancangan yang dibuat oleh manusia sesuai dengan pikiran yang berdosa, merancang pernikahan itu seperti apa, saudara. Saudara, yang kedua, saudara. Yang kedua, saudara sekalian, pernikahan itu adalah persatuan laki-laki dan perempuan sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 7 sampai 8. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, saudara. Saudara, di dalam bagian ini Tuhan Yesus itu menggambarkan bahwa pernikahan itu laki-laki itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Nah, berkata bersatu itu, saudara, itu adalah kata yang kemudian menunjukkan seperti dilem. Jadi kalau kita pakai lem, tentu saja bukan pakai lem nasi begitu ya. Jadi kalau kita di rumah pakai nasi gitu nempelin kayu misalnya gitu ya. Itu gampang copot begitu ya. Tapi kalau kita di rumah, misalnya kita mau gantung jaket di dinding rumah kita, atau kemudian di toilet kita kadang-kadang pasang gitu ya gantungan yang kemudian ditempel di rumah. Dan itu tempelannya kuat banget. Sampai kalau kita mau copot, akhirnya apa yang terjadi? Catnya rontok atau kayunya lepas begitu ya. Karena saking kuatnya. Saudara, gambaran pernikahan itu seperti itu. Menjadi satu itu seperti itu. Ditempel dengan sangat kuat sehingga kalau kita memisahkannya, itu akan kemudian merusak struktur dari salah satu bagian itu. Entah kayunya, kainnya dan sebagainya. Kertasnya, itu pasti akan rusak kalau kita copot. Karena begitu kuat. Nah, begitu kuat kesatuan itu sampai dibilang itu menjadi satu daging. Dua menjadi satu. Satu daging. Kesatuan yang meliputi kesatuan fisik, badan, kesatuan emosional, kesatuan pikiran, kesatuan tujuan, kesatuan spiritual bahkan. Kesatuan yang sangat kuat, bahkan kesatuan ini tidak pernah disebut untuk ayah dan ibu dengan anak. Gak pernah. Misalnya orang-orang Tionghoa suka bilang bahwa istri bisa ganti, orang tua gak pernah bisa ganti. Saudara, tapi di dalam Alkitab tidak pernah menyebut relasi anak dengan orang tua, bahkan ibu itu menjadi satu daging. Gak pernah. Itu hanya kepada suami dan istri. Suami dan istri dalam kesatuan itu. Sangat kuat. Bahkan saking kuatnya di dalam Alkitab digambarkan bahwa Paulus itu kemudian mengutip ayat ini, khususnya ayat 6 itu. Ayat 6 dan 7 itu. Ayat 7 dan 8 itu. Paulus itu mengutip di dalam Efesus pasal 3. Di dalam Efesus pasal 5, Paulus mengutip ayat-ayat itu dan kemudian mengarahkannya. Dia kemudian menerapkannya kepada relasi Kristus dengan jemaat. Saudara, karena saking kuatnya kesatuan itu, maka kemudian Paulus sampai kemudian menjadikannya atau melihat puncak daripada kesatuan seperti itu adalah di dalam relasi jemaat dengan Kristus. Kristus dengan jemaatnya. Ini adalah kesatuan yang luar biasa. Kesatuan antara kemudian Kristus dengan jemaatnya. Kenapa kesatuan ini kesatuan yang luar biasa? Karena Kristus itu digambarkan begitu mengasihi jemaat. Sampai dia rela memberikan nyawanya, hidupnya di atas kayu salib itu demi untuk kemudian menebus, mengambil kembali gerejanya itu. Supaya dia bisa memiliki relasi dengan gerejanya itu. Dan itu yang terjadi dengan Kristus, dengan jemaat. Saudara, kalau relasi itu digambarkan seperti Kristus dengan jemaat, maka kemudian Paulus menarik implikasinya. Bahwa dia mengatakan kalau relasi suami istri itu sebagai satu kesatuan itu seperti Kristus dengan jemaat, maka implikasinya adalah apa?
Implikasinya suami harus bertindak seperti Kristus yang menyerahkan nyawanya demi istrinya. Ada yang bersedia seperti itu? Wow, tuntutan yang luar biasa kan. Bahwa seperti Kristus mengasihi jemaatnya, memberikan hidupnya, nyawanya demi jemaatnya. Dan mengasihi jemaatnya seperti tubuhnya sendiri. Suami juga harus seperti itu. Berapa banyak suami di tempat ini yang bertindak seperti itu? Berapa banyak suami-suami yang berpikir dan bertindak melakukan hal ini? Sebaliknya juga istri di sini dikatakan seperti jemaat yang kemudian tunduk hormat kepada Kristus, maka istri itu juga tunduk hormat kepada suaminya. Saudara, di dalam relasi ini ada sebuah relasi yang sifatnya keluar, saudara. Yang saya maksud adalah bahwa di sini pusatnya itu bukan kepada diri sendiri, tetapi pusatnya itu kepada orang lain, kepada pasangan, kepada istri, kepada suami. Jadi pusatnya itu adalah kepada couple, kepada pasangan kita. Sebuah perintah yang mengajak orang-orang Kristen dalam relasi itu untuk keluar. Bukan cuma berpusat pada diri tapi kepada pasangannya. Mengasihi, hormat, tunduk. Ada di sini ada satu relasi yang kemudian bersifat timbal balik dan keluar. Saling mengasihi, saling kemudian menghormati, saling melayani di sini saudara. Dan itu yang terjadi saudara sekalian. Nah, tetapi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen saudara sekalian, self-centeredness itu menjadi problem yang sangat besar sekali di dalam kehidupan berkeluarga. Berpusat pada diri sendiri itu merupakan penyakit yang banyak menggerogoti pernikahan, saudara. Sehingga Timothy Keller misalnya mengatakan mementingkan diri sendiri merupakan sebuah problem yang menghancurkan dalam banyak pernikahan. Dan ini selalu merupakan musuh yang ada dari setiap pernikahan. Saudara, natur manusia yang berdosa itu berlawanan dengan perintah Tuhan Yesus. Natur manusia yang berdosa itu adalah saya duluan dong yang dipenuhi kebutuhan saya. Pengharapan saya, harapan-harapan saya, keinginan saya, our atau my own happiness, itu yang first, begitu ya. Kalau sekarang banyak negara mengatakan bahwa Indonesia first, Amerika first dan sebagainya begitu ya. Kalau dalam pernikahan me first begitu ya, I am first. Saya dulu, harapan saya, kebutuhan saya, cita-cita saya, kebahagiaan saya dulu, baru kamu. Saudara, itu merusak pernikahan secara luar biasa. Khususnya pada awal-awal pernikahan, tahun-tahun pertama pernikahan. Pada tahun-tahun pertama, dari tahun pertama sampai tahun kelima, itu egoismenya sangat kuat sekali. Sampai juga kemudian setelah berpuluh tahun menikah. Itu juga mengalami hal yang sama. Saudara, di Singapura ada sebuah riset yang kemudian menunjukkan bahwa grey divorce itu di Singapura itu meningkat. Nah, apa itu grey divorce? Grey divorce itu adalah perceraian yang terjadi kepada orang itu yang sudah umurnya 50 tahunan ke atas. Jadi 50 tahunan ke atas. Nah, yang saya termasuk ke dalam kategori itu, begitu ya. Dan bukan hanya yang 50 tahunan ke atas, tapi juga yang sudah menikah puluhan tahun, sudah nikah puluhan tahun nih. Ada bapak ibu yang sudah tadi 30 tahun menikah, 20 tahun, belasan tahun menikah. Tapi yang kemudian setelah belasan tahun, 20-an tahun, 30 tahun menikah bercerai. Kenapa? Kenapa di sini rawan? Saudara, ada beberapa alasan dan kita nggak tahu di Indonesia ada berapa banyak grey divorce ini. Tapi di situ disebutkan ada beberapa alasan. Salah satunya adalah bahwa keluarga-keluarga ini, anak-anaknya semua sudah pergi. Sehingga kemudian tinggal mereka berdua, suami istri kembali lagi. Nah, yang terjadi adalah bisa terjadi kembali pacaran seperti dulu.
Atau yang kedua adalah berantem melulu. Betul enggak? Kalau sudah enggak ada anak-anak, tidak ada lagi yang menghalangi mereka untuk berantem begitu kan ya. Biasanya ada anak, malu jangan berantem. Sekarang anak-anaknya sudah enggak ada. Dan apa yang terjadi di sana karena mereka sudah tidak ada lagi kepentingan bersama, tujuan bersama, komitmen bersama untuk membesarkan anak, memelihara anak, sampai mereka lulus berhasil kerja. Gak ada lagi. Sehingga yang ada cuma mereka berdua. Dan yang berikutnya yang terjadi adalah mereka juga mengalami bahwa mereka mendapati pasangan mereka itu menjadi pribadi yang berbeda banget. Gak sama dengan yang dulu itu. Kenapa saudara? Karena dalam pernikahan itu gak kerasa masing-masing punya temannya sendiri. Suami punya temannya sendiri, istri punya temannya sendiri. Istri punya pekerjaannya sendiri, suami punya pekerjaannya sendiri. Istri punya cita-citanya sendiri, suami punya cita-citanya sendiri. Sampai kemudian setelah puluhan tahun baru menyadari mereka ini kok jurangnya dalam banget. Tidak terjembatani. Dan akhirnya mereka memilih untuk berpisah. Dan yang terakhir adalah alasan karena mereka sudah tidak menemukan dalam pernikahan itu apa yang mereka harapkan dan dambakan. Dan yang menjadi apa yang mereka cari dalam pernikahan. Happiness, kebahagiaan. Kemudian kepentingan saya itu tidak saya dapatkan. Dan akhirnya mereka berpisah. Tapi yang di sini kita lihat bahwa self-centeredness itu mempengaruhi banyak pernikahan. Dan di dalam banyak perceraian itu, di sana kita menemukan ada self-centeredness. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik kita yang sudah menikah maupun yang belum dan yang akan. Bagaimana kita melihat dan memasuki pernikahan itu? Adakah kita berpikir bahwa pernikahan itu adalah untuk memenuhi harapan saya, kebahagiaan saya, kepentingan saya? Memenuhi tuntutan-tuntutan saya, dan kalau tidak dipenuhi tuntutan itu saya mengalami kekecewaan, kemarahan. Dan kalau itu berlanjut terus saya akan pisah saja. Seperti itukah yang kita cari? Saudara, baiklah kita belajar seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini. Bahwa kita melihat bahwa di dalam pernikahan itu kita berfokus kepada pasangan kita. Bukan kepada diri kita. Dan itu melawan natur kita yang berdosa. Dan itu saya rasakan dan saya yakin kita semua merasakan itu dalam pernikahan. Itu melawan natur kita yang berdosa. Karena natur kita yang berdosa pada dasarnya kita berpusat pada diri. Cita-cita kita, kebahagiaan kita, harapan-harapan kita tolong penuhi apa yang saya mau. Dan begitu tidak tercapai, kalau di Indonesia bukan cerai tapi cari yang lain begitu. Perempuan yang lain yang bisa memenuhi harapan saya. Tapi Tuhan di sini mengajarkan supaya kita justru mengasihi dan menghormati satu dengan yang lain, saudara. Di dalam pernikahan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap kami di tempat ini. Kami menyadari betapa bahwa dalam kehidupan kami gagal memenuhi perintah Tuhan ini. Kami di dalam pernikahan-pernikahan kami lebih berpusat kepada diri kami daripada kepada pasangan kami. Tuhan tolong kami. Pimpin kami ya Tuhan. Supaya kami bisa menjadi seperti Kristus dengan jemaat. Bagi kami supaya kami boleh saling mengasihi. Dan juga kemudian boleh saling tunduk satu sama lain. Kami berdoa Bapa supaya Engkau memberkati kami. Supaya kami melihat keindahan rancangan Allah sudah Tuhan berikan buat kami.
Dan kami hidup di dalam rancangan Allah yang indah itu. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.